semuanya, kembali lagi di acara Bincang bareng Rudi Hadisuwarno. Melanjutkan dari video sebelumnya. Nah, kalau teman-teman belum nih untuk menonton videonya di channel YouTube yang sama, teman-teman bisa lihat nih di playlist kita, pastinya ada acara yang sama ya, Bincang bareng dengan Rudi Hadisuwarno. Oke deh. Kalau belum kenalan dengan saya, namanya adalah Andre dan pastinya adalah host yang akan membawakan dalam Bincang bareng kali ini. Nah, Bincang bareng Rudi Hadisuwarno kali ini tentunya pastinya bersama Bapak Rudi Hadisuwarno yang sudah bersama dengan kita. Pak, bisa tepuk tangan bersama, Pak, kita. Oke. Biar seru. Oke deh. Nah, di Bincang bareng ini tuh sebenarnya topiknya menarik sih, Pak. Karena kan kita kemarin sudah belajar bareng-bareng, sudah tahu tentang cara untuk membuka salon, gitu kan. Kita tahu keuntungannya bagaimana. Tapi kita pasti harus belajar juga, Pak, kira-kira gimana sih kalau misalnya kita udah punya salon nih. Kadang kan kita kebayang tuh salon gitu bagus ya, estetik, tempat-tempat foto untuk Instagram gitu kan, Pak ya. Nah, kira-kira ada nggak sih fakta-fakta yang tersembunyi nih? Nah, dari dunia salon atau bisnis salon itu kan biasanya seperti nggak seindah di foto sebelum atau sesudah makeovernya nih. Kira-kira seperti apa nih, Pak? Nah, nanti akan dibicarakan bersama Bapak Rudi. Oke, sudah siap, Bapak? Siap. Oke, sudah siap. Oke deh, langsung, Pak. Kira-kira apa sih fakta-faktanya nih, Pak, untuk di bisnis salon itu seindah di foto kah atau tidak nih, Pak? Ya, Hmm. memang kalau kita mengatakan bahwa bisnis salon itu menyenangkan, Ya. indah, ketemu dengan wanita-wanita cantik, Waduh. ya kan? Memang demikian ya. Iya, Pak, Itu benar. indahnya. Pasti, Pak. Pasti. Tapi kenyataannya di balik itu semua Hmm. tidak seindah itu. Oh, oke. Banyak kerja keras, Hmm. banyak perjuangan yang harus dilakukan Hmm. agar supaya salon kita ini bisa survive, Hmm. bisa maju, dan sukses tentunya. Wis. Nah, saya tertarik tuh, Pak, dengan yang katanya indah-indah. Memang tuh banyak, Pak, cewek-cewek ya, wanita-wanita di salon. Apalagi setelah keluar salon, wah tambah cantik gitu ya. Nah, kira-kira menurut pengalaman Bapak nih, Pak, sudah lama di bidang salon, apa sih, Pak, yang akan di bisnis ini nih, kira-kira drama apa sih, Pak, yang terjadi biasanya, Pak? Gitu. Saya tertarik tuh dengan drama-drama, Pak. Nggak hanya drama tentang obat-obat skincare yang sekarang lagi rame gitu ya. Saya mau mendengar tentang drama-drama salon ini ya, Pak, yang terjadi. Kira-kira apa nih, Pak? Emang betul bahwa salon itu sebetulnya penuh drama juga. Wih, oke. Oke. Nah, sebetulnya masalah yang terberat Mm-mm. dalam menjalani bisnis salon itu adalah dalam mengelola sumber daya manusianya, Oke. SDM-nya. Ya. Itu yang terberat sebetulnya. Karena apa? Karena salon ini suatu usaha di mana yang memproduksi usaha itu adalah manusia. Ya, jadi kalau produksi kosmetik itu kan mesin ya. Iya, benar, Pak. Yang nggak punya perasaan, nggak punya temperamen. Oke. Tapi salon itu Manusia ya, Pak ya? manusia. Masih ada baper-bapernya nih. Dengan segala macam karakter dan sebagainya Oke, gitu. oke, Jadi oke. ya memang perlu seni tersendiri untuk bisa menghandle itu semua. Berarti kalau misalnya ada buku yang bilang seni bersikap bodoh amat, tapi ini seni bersikap untuk di drama di salon. Gitu ya, Pak ya. Nanti kita buat bukunya seperti itu, Pak ya. Biar Betul sama sekali, nih nanti betul nih. sekali. Oke deh. Kira-kira untuk mengatasi drama-drama seperti itu biasanya bagaimana nih, Pak? Untuk kita bisa lebih lancar lagi dan bisa meminimalisir dramanya itu, Pak. Nah, di sini perlu kemampuan untuk manajemen sumber daya manusianya. Oke. Ya, perlu leadership, Ya. perlu pemahaman terhadap karakter-karakter para artis yang bekerja di salon. Oke. Saya boleh mengatakan mereka itu artis karena salon adalah suatu kerja seni. Ya. Penataan rambut adalah suatu karya seni, sehingga mereka itu adalah sebetulnya pekerja seni. Oke. Nah, Ya. yang namanya pekerja seni pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Benar.
Nah, sebagai seorang leader di salon, sebagai pemilik salon, Ya. kita harus bisa memahami Hmm. karakter-karakter, kepribadian-kepribadian Hmm. SDM kita, Oke. dan kemudian bisa mengimbanginya Oke. agar supaya permasalahan-permasalahan yang ada itu bisa kita netralisir Hmm. dan bisa tercipta suatu suasana yang nyaman di Oke, salon. iya iya iya. Berarti semuanya tentang cara mengelola SDM-nya, Pak ya. Ya, Baik internalnya dan nanti ke eksternalnya keluarnya ketika pelanggan itu lebih enak ya, Pak ya, iya. untuk kelihatannya. Karena kalau SDM-nya sudah nyaman, Ya. ke pelanggannya juga akan memberikan kenyamanan. Iya, benar. Tapi kalau SDM-nya bekerja dengan tidak nyaman, Hmm, yang ada suasana salonnya jadi tidak nyaman, tidak nyaman juga. ya. Iya iya benar benar, Pak. Menarik, menarik sih, Pak. Karena mengelola SDM tuh kayaknya kita harus ada triki-triki sendiri ya, Pak ya. Ya. Gitu ya. Apalagi banyak banget orang ya. Saya kebayang sih kalau Bapak tuh kira-kira nih kalau bisa dihitung. Udah berapa Pak karyawannya, Pak? Kira-kira yang pernah Bapak kelola deh. Ribuan. Wah, ribuan. Oke, ini agak susah kalau mau gathering ya, Pak ya. Ribuan. Apalagi salonnya sudah banyak juga tersebar ya, Pak ya. Selama Oke. 56 tahun, Mm-mm. saya menggeluti usaha salon, ya Ya. tentunya Hmm. begitu banyak orang yang bekerja, Hmm. yang masuk, training, kemudian keluar buka Lagi. usaha sendiri Iya, atau iya, pindah benar. ke salon lain, itu adalah sesuatu yang sangat biasa Oke. dan perlu keterampilan dan skill untuk bisa mengatasi Itu semua, Pak ya? permasalahan Iya. ini. Oke, oke, Saya nggak oke. bisa mengatasi masalah. Itu adalah suatu Hal yang harus lewati, ya, Pak ya. itu adalah suatu Oke. aspek yang memang harus dijalani. Dan harus dipelajari biar Harus bisa naik kelas juga, Pak. dipelajari. Oke, betul. Itu dia tuh. Nah, karena saya lihat tuh Bapak tuh salonnya kan udah banyak juga dan makin naik kelas makin tahun juga semakin baik. Nah, kira-kira nih Pak, kalau kita lihat tuh salon tuh sekarang tuh banyak ya, Pak ya. Kalau saya lihat tuh di Google tuh salon itu wah udah banyak banget, Pak, udah pusing deh. Tapi pasti ada salon Rudy atau salon Rudy Adiswaro yang nyempil, Pak, dan pastinya sudah makin tren jadi pilihan. Nah, kira-kira nih, Pak, gimana caranya kalau misalnya kita bersaing ini, kita bisa bertahan tuh gimana, Pak? Saya mau bertahan nih, biar salon saya buka terus, Ya. gitu. Yang pertama adalah tentunya kualitas. Oke. Ya, kualitas dari servisnya, Hmm, kualitas dari hasil pekerjaan ya. atau kreasi dari SDM kita. Itu yang pertama ya. Juga tentunya kualitas dari produk-produk yang dipakai. Ya. Otomatis juga penting ya. Hmm, Tapi yang penting juga adalah bagaimana kita bisa melakukan branding. oke, oke, oke. Ya, jadi kestabilan kualitas baik service dan pekerjaan, Ya. kestabilan branding kita. Jadi yang kalau kita punya salon, kita harus melakukan branding yang terus-menerus. Ya, konsisten ya, Pak ya. Konsisten Iya. terus. Harus konsistensi itu Iya. harus memang harus diutamakan Iya, benar. supaya salon kita nggak nanti naik Terus gitu turun ya. tiba-tiba. Tiba-tiba makin lama makin turun. Makin turun. Nanti naik lagi, turun Pusing lagi juga, Pak ya. gitu. Iya, 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 iya. Berarti saya tahu tadi ada kualitas produk, kualitas layanan juga, dan pastinya branding sih, Pak. Nah, kalau Ya. saya lihat sih, kalau branding, Salon Rudy Adiswarno sudah oke lah, Pak. Orang udah tahu nih. Kalau dari jauh, lihat logo R, udah tahu ya, Pak ya? Wah, itu Salon Rudy tuh. Nggak mungkin yang lain gitu kan, Pak ya? Nah, itu saya lihat juga untuk kualitas juga banyak-banyak salon dari Rudy Adiswarno yang kualitasnya juga oke juga ya, Pak ya. Karena memang katanya Pak Rudi sendiri ya yang melakukan untuk ada juga untuk andil melihat dari kualitas teman-teman di salon ya untuk Ya, melihat memang ininya. ya kan kita selalu melakukan training. Oke, training penting ya, Pak. Training baik ketika mau buka salon Ya, maupun ketika salon sudah dibuka, iya. kita tetap melakukan training kepada para SDM kita. Oke. Ya, kami, SDM kami. Training itu bisa on-site, bisa juga melalui online. Oke. Ya, karena berbagai skill itu
tidak selalu harus Terus-terusan. dilakukan Iya. di tempat ya. Iya, iya. Seperti training mengenai pengetahuan-pengetahuan yang memang harus dipahami itu bisa melalui online. Kalau training menggunting rambut ya memang harus Langsung ya Pak ya. Harus Benar, langsung benar, ya. benar, benar. Oke, berarti ada training juga, makanya kualitasnya tetap baik ya dari Ya. Salon Rudy sendiri. Oke. Tadi ada pemahaman yang Bapak berikan itu sangat menjelaskan tentang pertanyaan saya. Nah, tadi kan kita tahu ada beberapa masalah tuh Pak, yaitu tentang cara mengelola SDM-nya dan juga cara biar mempertahankan nih salon kita agar tetap eksis. Lalu yang ketiga tuh saya biasanya sering tahunya masalah tentang sepi Pak. Gimana nih kalau salon kita sepi, gimana sih cara kita agar kira-kira bisa nih datang lagi orang-orangnya, pelanggan-pelanggan kita? Ya, Mm-mm. memang di dalam kita menjalankan usaha salon tuh Iya. ada masa rame dan ada Masa masa sepi sepi. ya. Itu sangat wajar ya. Iya. Karena biasanya salon itu rame ketika dekat-dekat hari raya Mm-mm. dan salonnya akan sepi ketika di antara hari raya itu. Oke. Nah, ketika sepi ini, manfaatkan waktunya yang pertama adalah untuk melakukan training. Oke. Training untuk SDM, meningkatkan kemampuan mereka, baik secara teknis maupun secara service. Juga Oke, training untuk meningkatkan status mereka. Iya. Dari terapis menjadi stylist dan sebagainya ya. Sehingga ada pengembangan karir di SDM kita. Iya, iya, iya. Kedua adalah melakukan promo-promo yang menarik. Oke, penting banget itu Pak, promo-promo itu. Itu sangat disukai. Wih, Ya benar, kan? benar. Misalnya beli 2 dapat 1 gitu kan. Beli 2 dapat 1, beli 2. Iya benar, biasanya seperti itu. Beli 2 Ya dapat 1 kan? lagi kayak gitu ya. Benar. Terus bisa juga kita Promo hari besar ya Pak ya. ya promo Gitu. hari besar dan sebagainya lah ya. Iya, Berapa promo banyak bisa dilakukan. Misalnya setiap hari Rabu atau Iya, setiap iya. hari Kamis kita diskon gitu. Iya, iya. Itu bisa saja. Hmm. Dan satu hal yang juga bisa dilakukan adalah di kala yang sepi ini kita bisa memanfaatkan untuk memberikan layanan yang lebih personal kepada pelanggan-pelanggan kita, Iya. terutama pelanggan yang setia, di mana kita bisa undang mereka memberikan konsultasi yang mendalam Iya. mengenai bagaimana mereka harus merawat rambut mereka di rumah ketika mereka tidak ke salon. Tentunya dengan lebih dahulu kita memeriksa kondisi rambutnya, masalahnya, kemudian bagaimana mengatasinya. Iya, iya, iya. Mengatasinya itu ada perawatan di salon, ada perawatan di rumah. Dan kita memberikan nasihat juga. Produk apa yang harus dia pakai untuk perawatan di rumah yang sejalan dengan perawatan di salonnya. Dengan demikian pelanggannya akan merasa sangat diperhatikan dan sangat berasa dimanjakan. teman sih Pak. Iya, berasa teman, berasa keluarga ya Pak ya. Karena kan jadinya mereka ingin kembali terus ya ke salon kita ya. Berarti nggak hanya di salon aja ya Pak ya, tapi harus setelah mereka keluar dari salon itu mereka tahu harus ngapain ya, untuk merawat rambutnya ya Pak. Kita harus mengedukasi klien kita juga, pelanggan kita, bagaimana mereka merawat rambutnya di sela-sela kunjungan ke salon. Baik Pak. Makanya perlu bahwa untuk staf-staf salon kita itu diajarkan ya Pak ya untuk bisa mengajak seperti itu Pak ya. Iya. Mereka di training untuk bisa memberikan edukasi kepada customer kita. Oke, menarik Pak. Itu tadi ada masalah-masalahnya Pak. Nah, satu lagi sih yang bisa dilakukan adalah mengaktifkan sosial media kita. Aktifkan sosial media, ya. Kita bisa bekerja sama dengan influencer, untuk bagaimana menarik orang-orang yang kebetulan melihat sosmed mereka untuk bisa mencoba salon kita. Jadi berarti mencari pelanggan baru. Juga atau mengingatkan pelanggan lama yang sudah lama nggak datang, jadi ingat untuk datang lagi ya. Dan juga bisa bekerja sama dengan brand-brand lain, bukan brand salon lain ya. Misalnya brand kosmetik, brand alat-alat, perawatan rambut, atau brand dari fashion, fashion pakaian ya. Untuk bekerja sama melakukan pemotretan, syuting
dan kemudian memposting di sosial media kita. Oke, oke, oke. Itu yang bisa kita lakukan Hmm. di waktu sepi, Iya. karena di waktu sepi kita punya waktu buat itu. Iya, betul, betul. Jadinya banyak bisa memposting sosial media ya, Pak. Ya, Kalau ngomongin sosial media, kira-kira Bapak nih udah berapa sih pengikutnya? Ada kakaknya nggak sih, Pak? ada dong. Oh, ada kakaknya. Bagi saya, Pak, kamu, Pak, biar jadi kaya. Oke, berarti Bapak memang aktif juga ya di sosial media, Pak ya? Ya, harus ya. Oke, kalau misalnya di sosial media itu, kalau tips and trick kita, Pak ya, tentang salon ya, Pak ya, yang kita bisa bagikan. Yang disukai ada Hmm. tips and trick dan juga before and after. Oke, before and after. Oke, ya. Itu sangat menarik karena Hmm. bisa memberikan imajinasi kepada para customer kita. Hmm. Oh, kalau rambut saya gini, Jadi ini bisa seperti jadi ini. kayak gini Iya, loh, benar, gitu. benar. Kalau saya lihat tuh ada misalnya warna rambut ya, Pak ya, Ya. misalnya. Oke, oke, oke. Ya, menarik sih, Pak. Ada tips and trick, ada warna rambut misalnya before and after. Kalau misalnya tentang tren, nah, bisa nggak, Pak, dimasukin sosial media? Harus. Harus. Oke, tren tahunan ya, Pak ya. Ya. Tapi kan memang terkenal juga kan, Bapak Rudi sering mengeluarkan tren tahunan gitu kan, Pak? Ya, tiap Oke. tahun memang kami Hmm. selalu membuat koleksi tren rambut untuk Hmm. tahun berikutnya. Oke. Jadi biasa di akhir tahun itu Hmm. kami melakukan pemotretan, Pemotretan. kemudian juga ya pertama mendesain dulu, Iya. mencari masukan-masukan Iya. dari berbagai media, Hmm. dari internet, dari Inspirasi ya, Pak ya, banyak inspirasinya. Kira-kira tren apa yang tahun depan akan banyak bisa dipakai Para atau pemilik salon. digemari oleh para pencinta salon. Salon. Oke, nah kalau sekarang kan 2024 terakhir nih, Pak. Nah, kalau saya sih lihat tahun ini ada ya, Pak, tren salonnya dari Rudi. Kalau tahun depan apa nih, Pak? Boleh nggak di sharing? Mumpung Ya. ini tanggal berapa nih, Pak? Ini tanggal 24. 6 Ya. hari, 7 hari lagi udah ganti tahun, Pak. Ya, kami udah siap tentunya ya. Wes, sudah siap. Boleh di-share nggak apa namanya, Pak? Ya, tahun depan kami akan launching untuk tren rambut dan makeup kami dengan nama Timeless. Timeless. Ada dua nama tuh, Time dan Less. Oke, ada arti sendiri nggak sih, Pak? Ya, Kira-kira? berarti adalah kreasi-kreasi tata rambut yang tak lekang oleh waktu. Aduh, seperti lagu Chris Patti itu, yang Pak. abadi. Oke, yang abadi dan tak lekang oleh waktu berarti ada gaya-gaya atau style rambut yang sudah lama ya, Pak ya? Ya, Atau seperti itu? ya, itu kami menggali dari waktu-waktu yang lalu di mana kami olah lagi, kami sesuaikan dengan gaya hidup masa kini, dan kemudian kami recreate lagi supaya bisa dipakai dan relevan dengan gaya hidup yang akan datang yang akan datang. Atau tahun depan ini, Pak ya? Tahun depan. Oke, kira-kira nih Bapak, menurut Bapak nih, saya mau tanya dong, top 3 tren yang masih relevan nih, Pak, apa nih? Misalnya gaya potong rambut atau gimana, atau warna rambut, kira-kira seperti apa, Pak? Top 3, yang pertama, ketiga nih, Pak, ketiga dulu. Kalau warna rambut itu cenderung ke warna coklat. Oke, warna coklat. Dicatat ya, teman-teman ya. Tren warna-warna coklat gitu ya, Pak. Ya, jadi warna coklat kemerahan, coklat ungu, coklat keemasan, coklat tembaga. Waduh, banyak ya, Pak itu ya. Coklat yang itu nggak ada, Pak? Silver Queen gitu nggak ada? Itu cuma dijual ya, Pak ya? Bukan itu dimakan. Oke, itu warna rambut. Nomor 3, nomor 2 apa nih, Pak? Ya, kalau guntingan yang akan banyak digemari adalah untuk rambut panjang adalah rambut yang bergelombang besar. Oke. Ya, rambut yang bergelombang besar. Untuk rambut medium itu rambut yang banyak dikenal dengan guntingan hush cut. Oh, hush cut. Oke. Hush cut ya, jadi ada agak pendek di bagian atasnya, kemudian di bagian bawah agak panjang. Tetapi berbeda dengan hush cut tahun-tahun yang lalu, hush cut tahun ini bawahnya lebih tebal, kemudian bisa di blow keluar.
Oke, baru keluar. Iya, Ya, iya, iya, tidak iya. sama dengan Haskat yang tahun lalu. Tahun lalu ya Pak. Ya, nah, saya mau nanya nih yang pertama sebenarnya. Tapi Bapak nggak, sepertinya nggak usah jawab. Biar teman-teman nanti yang nyari Pak. Tentang timeless itu seperti apa nih? Pasti ada ya Pak ya. Untuk di pertama itu trennya apa sih untuk di tahun depan di 2025 tren rambut di timeless itu seperti apa? Nah, teman-teman harus kepoin ya ke Instagramnya dari Rudy Adiswarno biar tahu nih tentang lengkapnya tentang timeless ini seperti apa. Waduh. Nah, menarik Pak. Tadi kan sudah ada drama dan juga tentang tren kita nih. Kita udah banyak belajar nih dari Bapak nih tentang tantangan yang harus dihadapi gitu ya. Kira-kira dari tiga itu ada tantangan-tantangan lain nggak Pak? Yang kira-kira yang kecil-kecil mungkin atau seperti apa yang selama ini Bapak mungkin ada pengalamannya? eh Rasanya hanya itu sih. Hanya itu ya Pak ya, tiga itu Ya, ya. Oke, oke, oke. tantangan-tantangan sekitar itu. Paling banyak tentang ini SDM ya Pak ya. Ya, Gitu ya. Apalagi tentang di salon ya. Untuk outlet-outlet juga sering gitu ya Pak ya. Maksudnya kerjasama dengan outlet-outlet lain gitu. Sering ada drama-drama seperti itu juga ya. iya, persaingan Oh antar iya, nah itu Pak drama-drama seru itu Pak. persaingan antar Ah, salon ya, itu juga merupakan suatu yang harus kita sikapi. Oke, persaingan harga atau layanan? Nah, yang jelek adalah persaingan harga Iya, sebenarnya. bener. Oke, oke, oke. Kita harus menghindari persaingan harga. Hmm, Karena sebetulnya salon itu harga itu tergantung dari segmen mana ya, yang ingin kita tawarkan. iya, oke. Jadi memang ada salon yang mahal Hmm, untuk segmen A, iya, salon yang menengah untuk segmen segmen B B, gitu dan ya. salon yang murah Iya, untuk segmen C. segmen C. Oke. Jadi sebetulnya tidak bisa dikatakan itu bersaing sih, Iya, ya. iya, iya. Jadi cocokkan saja kita punya kemampuan sama lokasi kita Iya, dengan segmen mana yang ingin kita garap. iya benar, benar, Itu. benar. Oke. Sehingga persaingan itu bisa diperkecil, Oke, benar, benar. ya kan? Oke, jadi gitu ya Pak ya. Berarti ada drama Dan juga tuh tambahan. ya Heeh. juga sebenarnya untuk bersaing itu yang diperlukan adalah bagaimana kita memberikan yang Iya, sebaik-baiknya benar. kepada pelanggan kita, bukan saling menurunkan harga. Ah, Itu yang itu nggak nggak boleh. bisa tuh Pak. Takutnya nanti jadi gratis ya Pak ya. Makin turun gratis. Enak banget. Akhirnya nggak untung salonnya ya, Iya rugi bener. nanti. Enak banget kan. Tutuplah salonnya. Jadi nggak bisa nih eksis nih. Oke deh Pak, kalau gitu terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya nih Pak ya. Sama-sama. Katanya Bapak ini dari jauh ya, 3 jam ya Bapak kesini ya katanya Pak. Enggak Aduh, lah. kita merasa gak enak ini ya Bapak nih, jauh-jauh Bapak kesini. Terima kasih juga sudah berbagi tentang seputar bisnis salon nih Bapak nih. Dari tantangan-tantangannya apa saja. Dan saya sudah catat nih Pak, sudah banyak saya catat. Nanti kalau misal saya mau buka salon nih, saya akan baca ini Bapak. Bahwa ada drama-drama juga ternyata buka-buka salon ya. Pada dasarnya kehidupan itu kan drama. Benar Bapak. Apa itu aja drama-dramanya mungkin di podcast selanjutnya. Iya. Kita akan bahas-bahas nih. Apalagi Bapak ini sudah pengalaman banyak nih. Pasti banyak dramanya. Kayaknya drama Cinta Fitri juga kalah Bapak. Iya. Oke. Kalau gitu mungkin untuk menutup podcast kita nih Pak. Bincang bareng Rudy Adiswarno ini. Ada nggak pesan terakhir untuk teman-teman yang punya salon dan teman-teman yang mungkin bergabung di dunia kecantikan nih Pak? Silakan. Ya, pesan saya buat teman-teman yang kebetulan punya profesi yang sama, mengelola salon, itu adalah usahakan saja yang terbaik yang bisa kalian berikan buat pelanggan kalian, ya. Jadi tentunya sesuai dengan harga yang kalian patok untuk market kalian, ya kan? Jadi harga segini yang terbaik, produk yang terbaik, service yang terbaik, kemudian kualitas pekerjaan kita yang terbaik. Nah, kemudian jaga hubungan yang baik dengan para pelanggan kita supaya mereka nyaman dan mereka tetap kembali ke salon kita. Oke. Ya, kemudian jangan lupa melakukan kegiatan-kegiatan marketing. Iya, penting. Ya, itu sangat penting untuk supaya bisa menjaga konsistensi dari bisnis kita. Supaya nggak naik turun bisnisnya. Sih, benar seperti roller coaster ya Pak. Oke deh, kalau gitu. Silakan ada lagi Pak.
Aman? Udah itu aman aja. sih. Oke, Udah itu aja. oke. Belum Ya, juga 2 jam, semoga Pak. sukses buat Semoga teman-teman sukses ya. ya. Oke deh buat teman-teman semuanya, tetap semangat nih untuk buka salon sampai nanti bisa menjadi legend seperti Bapak Rudi Hadiswarno. Tapi kita tahu ya banyak penghargaan yang didapatkan oleh Bapak Rudi Hadiswarno dan teman-teman semuanya yang sedang merintis tentang dunia salon ini, atau bagi yang pemula atau bagi yang sedang menjalankan, tetap semangat terus nih. Nanti kita bisa ketemu lagi di podcast selanjutnya dan bincang bareng Rudi Hadiswarno selanjutnya. Kalau misalnya ada mau kira-kira komentar, boleh nggak Pak? Kira-kira di Boleh bawah. dong, mau Iya ya. tanya. Kira-kira mau Komentar, tanya apa? boleh. Boleh ya Pak ya. Nanti kita datangkan lagi Bapak Rudi Hadiswarno ke sini, walaupun 3 jam sejalannya ya. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa untuk subscribe juga ke YouTube channel dari Rudi Hadiswarno dan juga like. Atau kalau misalnya konten ini bagus, mau share ke teman-teman salon atau ke sosial media, silakan di-share. Kita sangat senang banget dan sangat terbantu ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Kita ketemu lagi di Bincang bareng Rudi Hadiswarno selanjutnya bersama Bapak Rudi Hadiswarno. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.